Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Septianuara, NPM 1932. Saya akan menjelaskan rangkuman materi manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengertian proyek adalah keseluruhan aktivitas dengan menggunakan berbagai sumber untuk mencapai manfaat yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu untuk mencapai satu tujuan. Di sini ada ciri-ciri proyek, yaitu 4. Pertama, memiliki tujuan khusus. 2. Memerlukan biaya. 3. Semua proyek bersifat sementara. Dan keempat adalah semua proyek tidak rutin dilaksanakan. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan agar tercapainya tujuan organisasi. Lalu fungsi organisasi adalah komunikasi yang luas dan terpadu. 2. Pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Alur organisasi di sini ada 4, yaitu pertama, authority, yaitu kekuasaan diberikan kepada seseorang agar dapat membuat keputusan yang diikuti oleh bawahannya. Kedua, responsibility, kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga itu adalah accountability, yaitu kesanggupan memberikan pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. 4. Kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Bentuk struktur organisasi di sini ada 5, yaitu tradisional, fungsional, produk, matriks, dan campuran. Baiklah, kita lanjut ke stakeholder proyek. Di sini memiliki 4 alur, yaitu pertama, manajer proyek, yaitu yang bertanggung jawab atas proyeknya. Yang kedua, customer, yaitu yang menggunakan produk. Yang ketiga adalah organisasi proyek, yaitu individual yang memiliki susunan wewenang tersendiri. Yaitu yang keempat adalah sponsor, yang penyedia sumber daya proyek. Contoh stakeholder proyek: yang pertama, pemilik proyek. Yang kedua adalah konsultan, terdiri dari konsultan pengawas, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi. 4. Subkontraktor. 5. Pemasok supplier. Di sini di slide selanjutnya ada project life cycle, yang itu pertama, inisiasi. Inisiasi adalah identifikasi permasalahan, pemilihan solusi, menunjukkan manajer proyek, pembentukan tim proyek. Kedua, perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen tersebut meliputi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak supplier, perform peer review. Yang ketiga, eksekusi, yaitu tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Eksekusi seluruh aktivitas dalam project plan. Selama kegiatan berlangsung dilakukan pemantauan atau pengontrolan. Yang keempat ada penutupan. Penutupan adalah penyerahan hasil akhir proyek dan dokumentasinya kepada pelanggan. Mengakhiri kontrak dengan supplier. Pembubaran tim proyek. Penyerahan laporan kepada semua stakeholder. Melakukan post implementation review. Suatu proyek dikatakan berhasil apabila, yaitu waktunya berjalan dengan sesuai, waktunya berjalan dengan yang telah ditentukan, mutu yang baik, tujuannya yang jelas, dan kondisi pasar yang baik. Elemen-elemen penting proyek. Di sini ada 3. Yang pertama, manajer proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengintegrasikan usaha kerja dari anggota untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, tim proyek, kumpulan orang dari area fungsional berbeda yang saling bekerja sama dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan proyek. Yang ketiga yaitu sistem manajemen proyek, yaitu sistem manajemen proyek dibuat berdasarkan struktur organisasi, proses informasi, dan pelatihan, serta prosedur yang mengintegrasikan elemen dari organisasi proyek secara vertikal dan horizontal. Alasan timbulnya proyek yaitu ada 5. Yang pertama, dari pemerintah. Kedua, hasil penelitian dan pengembangan. Ketiga, pemerintahan pasar. 4. Kebutuhan organisasi. 5. Tawaran dana. Beberapa ukuran proyek: 1. Jumlah kegiatan. 2. Besarnya biaya. 3. Jumlah tenaga kerja. 4. Waktu yang diperlukan. Di slide terakhir yaitu sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi, kita akan menyebutkan beberapa contoh gaya kepemimpinan dan beberapa contoh sistem kepemimpinan. Contoh gaya kepemimpinan yang pertama adalah 1. Otoriter, 2. Demokrasi, 3. Bebas. Selanjutnya, contoh sistem kepemimpinan adalah 1. Manajemen tradisional, 2. Manajemen konstruksi, 3. Manajemen visioner. Sekian rangkuman materi manajemen konstruksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.